Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon presiden yang sudah muncul di permukaan. Ada nama Pak Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Puan Maharani. Ternyata teman-teman, masing-masing calon presiden itu punya strategi untuk bisa merebut hati warga masyarakat dalam Pilpres 2024. Jadi kalau kita lihat, ada juga strategi yang ditunjukkan oleh relawan Anies Baswedan yang sudah mulai bergerilya dan sudah mendeklarasikan Pak Anies Baswedan. Ada juga strategi dari pihak Ganjar Pranowo yang ini diinisiasi oleh para relawan Ganjar yang sudah membentuk, yaitu kader-kader di tiap daerah. Ini menjadi menarik untuk masuk ke 2024. Dan kali ini teman-teman ada Puan Maharani, di mana ada kader, ada simpatisan Puan Maharani membentuk Dewan Kolonel. Ini namanya cukup unik, kok namanya kolonel? Ada Dewan Kolonel. Dan inisiatif dari Dewan Kolonel ini digagas oleh Johan Budi. Johan Budi itu adalah mantan juru bicara KPK. Karena sudah beberapa lama ini Johan Budi masuk ke PDIP dan menjadi anggota DPR RI. Nah, kali ini teman-teman, loyalis Puan Maharani benar-benar ini akan turun ke lapangan, akan turun ke daerah untuk mensosialisasikan yaitu program-program dan hasil kinerja prestasi dari Puan Maharani. Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya coba kita baca dulu beritanya mengenai Dewan Kolonel. Jadi ini namanya cukup unik, kenapa harus memakai nama kolonel? Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News. Puan respon Dewan Kolonel, Bu Megawati minta kader turun ke bawah hadapi 2024. Jadi ini ada instruksi dari Megawati supaya kader PDIP itu turun ke bawah, mensosialisasikan program-program dari PDIP, juga program dari Puan Maharani yang digadang-gadang oleh banyak kader di PDIP untuk maju menjadi calon presiden 2024. Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespon pembentukan Dewan Kolonel yang digagas sejumlah anggota fraksi PDIP untuk mendukung dirinya sebagai Capres 2024. Puan mengatakan tak ada yang salah dari inisiatif yang dibentuk sejumlah anggota fraksi PDIP. Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong, kata Puan dalam keterangan tertulisnya Rabu 21 September 2022. Jadi ini kalimat narasi gotong royong ini selalu disampaikan oleh kader-kader PDIP. Jadi bahasanya gotong royong. Puan menyebut telah mendengar usulan pembuatan Dewan Kolonel. Ia pun menyinggung instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kader mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2024. Instruksi dari Bu Ketum adalah semua kader simpatisan struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024. Turun ke lapangan, turun ke bawah untuk bertemu dengan rakyat, ungkap mantan Menko PMK itu. Para anggota fraksi PDIP DPR yang tergabung dalam Dewan Kolonel disebut akan bertugas melakukan sosialisasi mengenai sosok Puan Maharani di dapil masing-masing. Mereka menyatakan akan memperkenalkan ketokohan dan prestasi-prestasi Puan kepada masyarakat. Puan menyatakan tugas Dewan Kolonel ini merupakan inisiatif anggota fraksi, bukan arahan darinya. Itu kan inisiatif dari mereka, namun sebenarnya kan bagaimana kita bisa bergotong royong dalam menjalankan tugas kepartaian, tugas-tugas fraksi untuk sosialisasikan semua program ke lapangan, jelas Puan Maharani. Lebih lanjut, Puan menambahkan setiap bentuk kegiatan yang dilakukan kader harus membuahkan hasil positif untuk internal PDIP. Puan kembali berpesan agar semua kader PDIP mengedepankan prinsip gotong royong. Semua yang kemudian mempunyai tujuan dan keinginan untuk bekerja sama secara gotong royong, tentu itu harus hal yang positif, yang bisa dilakukan
tandas Puan Maharani. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait gerakan dari pendukung Puan Maharani yang ini membentuk Dewan Kolonel. Dewan Kolonel ini tugasnya adalah mensosialisasikan program-program dari PDIP dan juga mensosialisasikan terkait Puan Maharani, prestasi Puan dan program-program Puan Maharani. Karena Puan Maharani digadang-gadang untuk menjadi calon presiden. Tentu ini perlu disosialisasikan kepada bawahannya, terutama kader-kader PDIP. Apa prestasi Puan? Karena kalau kita melihat, Puan dulu pernah menjadi ketua fraksi PDIP dan sekarang menjadi ketua DPR RI yang sebelumnya menjadi Menko PMK. Nah, ini adalah tugas-tugas atau prestasi yang dilakukan oleh Puan Maharani. Pernah menjabat sebagai fraksi PDIP, pernah menjabat sebagai ketua DPR RI, dan pernah menjabat sebagai menterinya Pak Jokowi. Nah, ini prestasi dari Puan Maharani. Tetapi sebenarnya namanya prestasi itu bukan sebuah jabatan menurut saya. Tetapi bagaimana ketika dia menjabat sebagai misalkan menteri, maka ada gebrakan-gebrakan dari Puan Maharani. Itulah prestasi. Karena kalau orang menjadi menteri itu kan berdasarkan permintaan atau tunjukan dari presiden. Karena seorang menteri itu adalah pembantu presiden, ditunjuk oleh presiden, diminta presiden untuk membantunya dalam pemerintahan. Ini kan saya pikir bukan sebuah prestasi. Prestasinya adalah ketika menjadi menteri, nah ini bekerja, nah pekerjaan itulah yang kemudian diapresiasi oleh masyarakat. Kalau program-program yang dilakukan Puan Maharani ini benar-benar berpihak kepada warga masyarakat. Contohnya sekarang, ketika pemerintah menaikkan harga BBM. Nah, ini harga BBM naik, kemudian di luar sana ada protes, ada demonstrasi yang cukup besar, berjilid-jilid dari mahasiswa, buruh melakukan unjuk rasa, maka sebenarnya tugas dari Puan Maharani inilah yang harus ditunjukkan, membela kepentingan warga masyarakat. Seperti dulu ketika harga BBM dinaikkan di era Pak SBY, ini Puan Maharani beserta tim, beserta partai PDIP melakukan penolakan, menolak kenaikan harga BBM. Nah, ini adalah keperpihakan Puan Maharani waktu itu di zaman SBY kepada warga masyarakat. Tetapi sekarang tidak ditunjukkan Puan Maharani ketika pemerintah menaikkan harga BBM, Puan Maharani tidak melakukan terkait fungsi tugasnya sebagai anggota DPR yang menyerap aspirasi masyarakat. Karena DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Ketika rakyat melakukan aksi protes, mestinya mampu diserap apa aspirasi dari warga masyarakat. Aspirasinya adalah menolak kenaikan harga BBM. Tetapi ini Puan Maharani diam. Pertanyaannya, apakah ini sebuah prestasi dengan diam seperti itu? Karena bagaimanapun juga namanya anggota Dewan tentu harus merespon aspirasi warga masyarakat. Kemudian juga ada alasan kenapa harus Puan Maharani yang diajukan menjadi calon presiden. Kenapa Puan Maharani diunggulkan di dalam internal PDIP? Karena ada alasan bahwa tidak ingin seperti Pak Harto, keluarga Pak Harto di Partai Golkar. Di mana dalam Partai Golkar ini tidak ada sosok dari keluarga Pak Harto ada di sana yang punya kedudukan yang cukup kuat. Nah, inilah yang dikhawatirkan dari pihak internal PDIP, jangan sampai Trah Soekarno ini tidak berada di PDIP. Karena itu, keluarga Bung Karno atau anak cucu dari Bung Karno harus bisa menguasai ini semua, termasuk PDIP. Jangan sampai tersingkir dari PDIP, seperti yang terjadi pada keluarganya Pak Harto di Golkar. Jadi saya pikir alasan yang disampaikan ini masuk akal. Karena bagaimanapun juga, PDIP itu identik dengan keluarganya Bung Karno, Pak Karno, kemudian Megawati, dan sebagainya. Masuklah di PDIP. Jangan sampai PDIP ini tidak ada di dalamnya, yaitu keluarganya Bung Karno. Maka tidak salah kalau para kader PDIP itu mengangkat Puan Maharani. Paling tidak Puan Maharani maju menjadi calon presiden. Kemudian Puan Maharani nantinya ini akan menjabat sebagai ketua umum PDIP. Itu yang diharapkan dari para kader PDIP. Jadi kalau Puan Maharani tidak maju menjadi calon presiden, saya pikir juga sayang. Kalah menang Puan Maharani ini masih punya PDIP. Jadi
ini menjadi perhitungan juga menurut saya dari pihak PDIP. Nah, misalnya calon presiden yang diusung nanti adalah Ganjar Pranowo dan kemudian Ganjar Pranowo menjadi presiden. Nah, tentu posisi Puan Maharani kan bisa menjadi ketua DPR lagi. Nah, tetapi kalau hari ini Puan Maharani tidak maju menjadi calon presiden, ini kan amat disayangkan. Dengan harapan tentunya Puan Maharani bisa memenangkan di Pilpres 2024. Kalaupun tidak menang, tentu Puan Maharani masih bisa menjabat sebagai ketua DPR ataupun Puan Maharani bisa menjadi ketua umum PDIP. Jadi terah Soekarno ini tidak hilang dari PDIP, tetapi tetap masuk dalam partai PDIP. Jadi wajar dan sangat masuk akal jika Puan Maharani hari ini diidolakan kemudian diusung menjadi calon presiden dari PDIP, bukan orang lain yang diusung menjadi calon presiden. Menang kalah tentu kan itu urusan nanti, yang penting sekarang maju. Kemudian mesin politik dari PDIP digerakkan untuk mendukung Puan Maharani. Namun demikian, kalau kita melihat teman-teman kontestasi Pilpres hari ini, kalau kita melihat beberapa survei, ini hasil survei itu menunjukkan ada 3 nama calon presiden yang potensial. Ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto, ada Ganjar Pranowo. Jadi ada 3 orang ini yang hari ini menguasai di berbagai lembaga survei. Maka sangat memungkinkan 3 kandidat calon presiden ini nanti akan maju di Pilpres 2024. Dan mungkin Puan Maharani juga akan bertarung dalam kontestasi itu. Dan semua ini diserahkan kepada warga masyarakat yang punya hak suara siapa pada akhirnya nanti yang akan dipilih di Pilpres 2024. Dan kita juga tidak menafikan masing-masing calon presiden ini juga punya strategi untuk bisa memenangkan di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.